Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hubertus Patojan, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, baik. Di sini saya mempresentasikan review ketujuh saya dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya mereview buku dengan judul Problem Sosial Muktahirkan Sensus. Kita masuk pada bagian awal, itu yang kita ketahui tentang sejarah teori masalah-masalah sosial. Oke, baik. Di sini biasanya masalah sosial itu telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar dan jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan itu sangat perlu diperbaiki. Di sini pada negara Amerika Serikat itu awal sosiolog menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi itu yang hadir. Di sini menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria universal karena normalitas itu sosiologi umumnya itu beranggapan bahwa timbul masalah sosial dari orang jahat dan tidak menyesuaikan diri dengan orang yang tidak normal karena laki-laki defisiensi itu sangat tall. Maka dari itu gangguan mental dan kurangnya pendidikan atau sosialisasi yang tidak tuntas. Di sini juga para ahli patolog sosial ini itu karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat itu dimiliki secara universal. Dalam memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial, masalah yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat di negara Amerika Serikat itu menentukan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial LEMS. Tetapi pada pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Di sini kita ketahui juga bahwa dalam reaksi masyarakat itu dipandang sebagai kunci dalam menentukan apa masalah sosial dan siapa yang menyimpang. Baru-baru ini, beberapa sosiolog mencoba mengingatkan orang lain tentang masalah ini, sifat dari masalah sosial itu sendiri. Itu yang dilihat oleh Spector dan Kitsushi itu pada tahun 1887. Di sini Orich menekankan sifat subjektif dari masalah sosial. Mereka mengatakan bahwa dengan apa yang didefinisikan sebagai masalah sosial itu yang berbeda menurut penonton dan waktu. Di sini kita ketahui bahwa polusi untuk misalnya tidak selalu dianggap sebagai masalah sosial. Perspektif ini juga meneliti bagaimana fenomena tertentu itu dapat didefinisikan sebagai masalah sosial dalam masalahnya dan berfokus pada bagaimana dan sekelompok orang yang secara aktif dalam mempengaruhi definisi tersebut. Kita masuk pada yang berikut, itu menuju definisi dalam sebuah masalah sosial. Di sini ada yang kita ketahui bahwa realitas objektif dari masalah sosial itu ada kondisi dalam masyarakat seperti kemiskinan dan rasisme institusional. Itu yang menyebabkan penderitaan pada materi atau psikis mencari segmen tertentu dari populasi. Ada fenomena sosial kultural yang mencegah sejumlah besar peserta sosial yang berkembang dan menggunakan potensi penuh pada mereka. Ada perbedaan antara apa sebuah negara seperti yang seharusnya diperjuangkan oleh Amerika Serikat itu kesetaraan kesempatan. Di sini justice, demokrasi, dan kondisi aktual itu di mana banyak rakyatnya tinggal dan orang-orang mengotori sarang mereka sendiri, lalu melalui populasi atau polusi dan penggunaan sembarangan sumber daya alam. Itu dikatakan Etizen. Itu pada tahun 1984. Di sini pendekatan normatif ini
mengasumsikan bahwa beberapa jenis tindakan cenderung itu dianggap merusak dalam konteks apapun. Karena itu salah satu tujuan buku ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan situasi yang ada masalah-masalah sosial yang sangat objektif. Namun ada beberapa bahaya dalam mendefinisikan masalah sosial secara objektif. Yang paling jelas adalah subjektivitas yang selalu ada. Untuk mengidentifikasi fenomena bukan karena masalah yang menyiratkan bahwa itu kurang dari beberapa standar. Di sini para sosiolog itu berminat dengan ketidaksesuaian antara standar sosial dan realitas karena beberapa alasan. Itu pada yang pertama, pendekatan tradisional ini mengarahkan perhatian kepada kegagalan masyarakat, para penjahat yang sakit mental, yang putus sekolah, dan yang miskin. Para sosiolog memiliki banyak kawasan yang menjelaskan proses yang melaluinya individual mengalami tekanan yang berbeda-beda untuk terlibat dalam bentuk perilaku menyimpang tertentu karena lokasi mereka dalam struktur sosial, kelas sosial, penduduk, usia, ras, dan peranan, dan dalam ruangan sesuai daerah, ukuran masyarakat, dan jenis lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada buku ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama menggambarkan ekonomi Amerika Serikat dengan konsentrasinya akan kekayaan perusahaan dan swasta. Pemeriksaan kedua sistem politik dan hubungannya dengan elit ekonomi itu pada bagian akhir menunjukkan bagaimana sistem politik dan ekonomi itu berpihak pada mereka yang sudah berpihak dalam sebuah keuntungan. Di sini kita ketahui bahwa dalam ekonomi di negara Amerika Serikat itu selalu didasarkan pada prinsip kapitalisme. Namun ekonomi saat ini jauh dari sistem perdagangan bebas. Perbedaan besar antara sistem ideal dan nyata adalah bahwa di negara Amerika Serikat itu ekonomi tidak lagi didasarkan pada persaingan antara kapitalis swasta yang lebih sedikit ataupun kurang setara. Hal ini sekarang didominasikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang bertentangan dengan teori ekonomi klasik, kontrol permintaan daripada menanggapi tuntunan pasar. Di sini juga Marx percaya bahwa dasar tatanan sosial di setiap masyarakat adalah produksi barang-barang ekonomi. Apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan bagaimana ditukar dan menentukan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, dan status sosial masyarakat. Di sini Marx juga berpendapat bahwa karena manusia harus mengatur kegiatan mereka untuk memberi pakaian, memberi makanan, dan menempatkan diri di sana, itu dalam setiap masyarakat dibangun di atas dasar ekonomi. Di sini juga dalam bentuk yang tepat dari organisasi yang bervariasi di antara masyarakat di sepanjang waktu. Dalam bentuk yang disiplin, orang untuk memecahkan masalah ekonomi dasar pada mereka itu menurut Marx pada akhirnya akan menentukan hampir segala sesuatu dalam struktur sosial, pembentukan struktur keluarga dan pendidikan serta agama. Dalam pandangan Marx, semua lembaga sosial tergantung pada ekonomi dasar dan analisis masyarakat itu akan selalu mengungkapkan pengaturan pada ekonomi yang mendasarnya. Pada umumnya juga bahwa dalam masyarakat di negara Amerika Serikat itu mendukung prediksi Marx kurang dari 1% dari semua perusahaan yang menghasilkan lebih dari 80% dari output sektor swasta. Sebagian besar sektor ekonomi di negara Amerika Serikat itu didominasikan oleh beberapa jatah korpo. Alih-alih satu perusahaan itu mengendalikan industri, situasi khas adalah dominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Ketika 4 perusahaan atau lebih sedikit mendukung 50% atau lebih dari pasar tertentu, hasil monopoli yang mereka bekerja sama, yang sama saja dengan memonopoli atau kartel.
Sedangkan yang kita ketahui bahwa setiap industri berikut memiliki 4 perusahaan atau lebih sedikit yang mengendalikan setidaknya 60% itu pada umbi lampu, sarapan sereal, suplai susu, generator, aluminium, rokok, bir, coklat, serta bahan-bahan yang lain. Sedangkan yang kita ketahui juga bahwa dalam kecenderungan menuju MAGA mergers itu memiliki setidaknya 5 konsekuensi negatif. Itu pada yang pertama, dalam meningkatkan sentralisasi modal, itu dapat mengurangi kompetisi dan menaikkan harga bagi para konsumen. Sedangkan kedua, itu meningkatkan kekuatan korporasi besar yang menggerakkan para pekerja, serikat pekerja, politisi, dan para pemerintah. Sedangkan pada bagian yang ketiga itu mengurangi jumlah pekerjaan. Misalnya ketika Quiz itu bergabung dengan Uswiss, itu dalam 11.000 pekerjaan yang dihilangkan. Sedangkan yang keempat itu menambah utang perusahaan. Dan yang kelima itu tidak produktif. Itu ia memperpanjang pada titik terakhir pada merger dan pengambil alihan yang tidak menciptakan tanaman baru pada produk atau pekerjaan. Sebaliknya juga mereka menghasilkan laba bagi para eksekutif, kepala, pengacara, akuntan, pialang, bankir, dan investor besar. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.